Selamat siang, Pak Kepala Sekolah izin. Jadi Olvin sebagai calon guru penggerak. Jadi sebagaimana yang diminta dalam kegiatan pendampingan individu kedua ini, bahwa ada bagian yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan kegiatan ini berupa diskusi dan sudah diatur dalam rencana pelaksanaan ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh kementerian, bahwa pengajar praktik sebagai moderator dan calon guru penggerak Ibu Olvin saya sebagai pemandu diskusi. Sedangkan peserta diskusi adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya kalau ada. Oke, untuk proses diskusi ini diserahkan kepada Ibu Olvin untuk memandu kegiatan diskusi ini. Jadi ini berkaitan dengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Silakan. Ya, baik, rekan-rekan para senior, mengawali diskusi kita saat ini, saya akan membaca puisi karya dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ya, mungkin di antara kita semua ataupun para senior kalau cuma mau bilang puisi, apalagi orang kepala sekolah memiliki suara yang merdu. Jadi kalau saya pribadi, akan diupayakan untuk terdengar indah, walaupun mungkin hanya pemahaman saya sendiri. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di tepi pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning-uning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Merdeka, Pak! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, demikian untuk puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Dan saat ini, sebelum masuk dalam materi, saya akan meminta pendapat dari teman-teman tentang puisi ini. Kira-kira seperti apa pemaknaannya menurut teman-teman?
tentang puisi Aku Melihat Indonesia. Mungkin salah satu dari teman boleh memberikan pendapat tentang makna dari puisi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Menanggapi isi puisi Bung Karno yang indah tadi, saya pribadi dapat memberikan kesimpulan bahwa Bung Karno menyatakan bahwa sekalipun bangsa kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dia menyatakan bahwa kita adalah Indonesia. Jadi tidak melihat perbedaan yang ada. Dan isi puisi tersebut adalah suatu motivasi bagi anak bangsa yang tidak memandang perbedaan yang ada. Tetapi maksud dari puisi daripada Bung Karno ini adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang hidup, sekalipun dikatakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku dan ras. Tetapi dia melihat bahwa inilah kita sebagai orang Indonesia. Mungkin seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk respon dari kepala sekolah, dan saya juga memahami demikian tentang puisi ini karena dari bait per bait di sana diceritakan berbagai khas ataupun hal yang dikenal oleh masyarakat luas tentang, misalnya di sini dalam baitnya yang ketiga ada dituliskan gunung-gunung dari berbagai tempat, tetapi untuk kalimat terakhir yang ada dalam bait ketiga tetap aku melihat Indonesia. Demikian pun di bait-bait selanjutnya ada berbagai ciri khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tetap saja di kalimat yang terakhir dari bait per bait puisi ini, aku mendengar Indonesia, aku memandang Indonesia, aku menghirup Indonesia, yang berarti itu semua tentang Indonesia kita. Dan kita akan masuk dalam materi kita dalam presentasi ataupun diskusi saat ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Menurut beberapa ahli tentang visi, menurut Wibisono tahun 2006 dalam satu kutipan buku halaman 43, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Selanjutnya, menurut Dictionary of Language and Culture Longman, visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujud nyatakan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan wawasan apa yang tampak dalam hayal, penglihatan atau pengamatan, atau kemampuan melihat gambaran wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada, keadaan sekarang. Dan kira-kira menurut teman-teman, visi itu adalah seperti apa? Kalau tadi menurut pendapat dua orang ahli dan satu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kira-kira menurut teman-teman, visi itu seperti apa? Menurut pendapat kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemimpin TK yang dipercaya lembaga ini, maka sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Saudara Olvin, sebagaimana pendapat dari narasumber bahwa visi itu adalah cita-cita. Cita-cita berarti harapan. Nah, lembaga kita mempunyai visi, dan visi tersebut adalah mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta takut akan Tuhan. Itulah visi kita yang ada di lembaga TK Gemim Nafiri Senduk. Inilah harapan, inilah cita-cita kita yang akan kita capai ketika kita membina, mendidik, dan melatih anak-anak yang dipercayakan oleh para orang tua untuk dibina, dibimbing, dan dilatih di TK Gemim Nafiri Senduk. Saya kira itulah sekilas visi yang ada di TK Gemim Nafiri Senduk, yang di dalamnya didukung oleh misi dan tujuan lembaga. Saya kira itu sekilas yang perlu saya jelaskan tentang visi yang ada di lembaga TK Gemim Nafiri Senduk. Terima kasih. Anak-anak ke kampung atau desa Woloan, Kota Tomohon. Kebetulan kami langsung terjun langsung di pembuatan rumah kayu. Makanya kami di sana memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana ini rumah-rumah yang kita lihat ini adalah misalnya ada yang dibuat dari beton, ada yang dibuat dari kayu. Nah, itu kami melaksanakan pembelajaran luar sekolah. Berikut untuk pembelajaran makanan, kami mengajak anak-anak cara memasak. Yang kami kunjungi adalah Pizza Hut yang berada di Tomohon, di mana anak-anak secara langsung melihat, mempraktekkan bagaimana cara membuat. Kemudian anak-anak dipersilakan untuk mencicipi atau merasa apa yang telah dibuat. Jadi seperti itu pembelajaran yang kita laksanakan untuk TK Nafiri Senduk. Jadi kita banyak hal, yaitu menyangkut pembelajaran luar sekolah. Kebetulan kami beberapa tahun selain COVID, kami telah melaksanakan pembelajaran luar sekolah, anak terjun langsung, anak mengamati langsung. Jadi seperti itu, di mana banyak masukan dari orang tua, mereka merasa senang akan pembelajaran yang kami laksanakan itu. Walaupun kami guru, kami tidak bisa melihat, apalagi kami pernah turun di tema alat komunikasi, di mana di sana kita melihat bagaimana itu besarnya mesin-mesin cetakan, terus bagaimana anak-anak terjun langsung di tempat redaksi, langsung bertanya langsung kepada direktur. Kebetulan tema yang kami laksanakan itu adalah tema alat komunikasi, sehingga narasumber atau yang berada di sana merasa sangat senang karena anak-anak bisa langsung berkolaborasi dengan pimpinan tribun. Waktu itu kami melaksanakan seperti itu. Demikian hal-hal yang bisa kami berikan di pertama. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan memang untuk informasi saja kepada Bapak pengajar praktik dan kepada mahasiswa yang boleh melaksanakan kegiatan sosial di TK Gemim Nafiri Senduk, memang di sekolah kami ada program yang sudah dikatakan tadi tentang program pembelajaran luar sekolah. Dan pada kesempatan yang
sudah lewat beberapa tahun ajaran yang lalu, kami memang mengajak orang tua untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan kami pihak sekolah terkait dengan program yang telah kita rencanakan, tetapi dengan tidak memaksakan kepada orang tua, karena untuk melaksanakan program yang kita rencanakan tentunya membutuhkan biaya yang kita ketahui bersama. Untuk akhir-akhir ini untuk mencari uang ataupun untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita memang, tapi bersyukur dan puji Tuhan karena orang tua sangat antusias juga menunjang apa yang menjadi program kami, yaitu program pembelajaran luar sekolah. Di sana anak-anak boleh secara langsung melihat kalau yang dikatakan tadi proses pembuatan koran, karena kita memang mengantar anak-anak untuk berada di salah satu tempat pencetak koran, tribun. Di sana mereka juga menyambut kami dengan sukacita dan langsung mengajak kami untuk berada di satu tempat pencetakan koran. Selanjutnya kita juga berkaitan dengan tema pembelajaran diri sendiri. Kita mengantar anak-anak ke Pizza Hut Tomohon, dan masih banyak lagi kegiatan pembelajaran yang ada dalam program sekolah kami yang telah kami laksanakan. Itu memang sudah pernah terlaksanakan, dan berharap juga untuk tahun ajaran ini yang baru akan dimulai, para orang tua murid juga dapat menunjang, mendukung setiap program yang sekolah susun, tetapi sekolah pun tidak memaksakan kepada orang tua murid, karena seperti yang dikatakan tadi, untuk status sosial orang tua kan berbeda-beda. Jadi harapan ke depan orang tua murid yang baru mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini tahun ajaran 2023-2024 dapat menunjang program yang akan kami laksanakan ke depan. Dan untuk berbagi sedikit informasi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan di program guru penggerak ini, khususnya modul 3, memang hal ini menjadi perbincangan bukan hanya di Sulawesi Utara tetapi se-Indonesia mengenai perumusan visi. Memang pada waktu penyelesaian tugas di modul 1.3 itu tentang visi dan prakarsa perubahan, menurut kita semua para peserta bahwa visi yang sudah kita susun itu adalah hal yang benar, hal yang kita yakini. Tetapi setelah bertukar pikiran dengan teman-teman, tetapi juga Bapak Fasilitator, dia memberikan satu pencerahan yang sekiranya dapat kita pahami, dan saya juga berkeinginan untuk berbagi kepada teman-teman tentang penyusunan visi ini. Visi ini bersifat abstrak, masih sangat luas, bukan belum jelas, ini sudah jelas tapi masih sangat luas. Dan di setiap visi Bapak Fasil memberikan contoh kepada kami. Pak Fasil bilang, karena kebetulan juga Pak Fasil ternyata orang Sulawesi Utara, jadi saat diskusi lebih nyambung. Kalau orang rupa subadiam, rupa sunin tahu apa Pak Fasil dah bilang, Pak Fasil langsung bagian bahasa ibu, jadi langsung maksudnya seperti ini. Pak Fasil bilang, coba ngoni teliti, ngoni coba baca-baca itu visi yang dirumuskan oleh Kemdikbud. Semua itu dalam visi dimulai dengan ter. Sementara orang semua peserta mulai dengan mewujudkan apalagi. Pokoknya semua dari dan Pak Fasil bilang visi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu bukan hanya sembarang dipikirkan, tetapi itu telah dikaji, telah dibahas, mungkin oleh para ahli-ahli bahasa katanya. Jadi alangkah baiknya visi itu DP awalan kata dari ter. Visi itu yang paling atas, yang paling umum. Di bawah visi ada misi. Nah, ini misi
ini yang DP awalan mulai dari me. Itu DP turunan. Di bawah misi ada lagi DP di bawah program. Nah, program itu terserah mulai dari ter, me, je. Pokoknya menurut Pak Fasil yang visi memiliki arti yang masih sangat luas. Dan visi ini memiliki turunan yang disebut misi. Dan alangkah baiknya visi itu dimulai dengan ter. Kalau misi dimulai dengan me. Di bawah misi adalah program, terserah kita semua menyusun program seperti apa, awalan kata dimulai dengan kata apa. Kira-kira itu